Bursa kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh. Kenapa cari kerja serasa mustahil? Video ini gali 4 alasan kenapa nyari kerja itu makin susah, tapi juga 5 strategi pribadi supaya kamu bisa dapat kerja bahkan di luar negeri. Di video ini kamu juga akan belajar sama Ica, dia ngelamar 2.454 kali, 10 bulan, masuk berita Singapura, dan akhirnya dapat satu kerjaan. Gue Pandeka, udah 16 tahun kerja profesional di dalam maupun luar negeri. Yuk kita sikat. Susah nyari kerja alasan pertama karena data yang menyesatkan. Politisi kadang suka pamer. Pengangguran Indonesia cuma 4,8% loh, artinya ekonomi kita membaik. Tapi angka itu bisa menyesatkan. Bukan berarti 95,2% warga Indonesia udah kerja semua. Soalnya menurut BPS, Badan Pusat Statistik, yang dihitung pengangguran itu cuma yang lagi kerja secara aktif dan siap kerja dalam 2 minggu ke depan. Jadi kalau lo sebulan lalu masih cari kerja, tapi sekarang lagi break dulu karena capek, atau udah nyerah cari kerja karena udah ditolak terus, lo nggak akan dihitung sebagai pengangguran. Padahal lo tetap nggak punya kerja dan butuh penghasilan. Yang lebih trikinya lagi, angka ini juga nggak ngitung banyaknya kelompok kayak ibu rumah tangga yang sebenarnya pengen kerja, tapi nggak bisa ninggalin anaknya. Anak muda yang lagi kuliah tapi sebenarnya pengen kerja part-time. Orang disabilitas yang kesulitan dapat akses kerja. Pekerja informal yang penghasilannya nggak menentu dan kadang nyaris nol juga nggak dihitung. Jadi pengangguran 4,8% itu bukan berarti semuanya baik-baik aja. Bisa jadi kita cuma nutupin masalah yang jauh lebih besar. Ada yang curhat nih, tetangga gue yang kena PHK beberapa minggu lalu. Gue ngobrol sama temen gue ini dan dia tuh sebenarnya dulu kerja di startup. Setahun lalu dia baru pindah rumah baru, beli perabot baru, punya anak dan ngerasa hidupnya udah stabil. Tiba-tiba dia kena PHK. Sekarang jadi stres berat, nabungnya makin menipis. Udah kirim ratusan lamaran kerja, tapi nggak ada satupun yang dibales. Sementara itu tiap buka berita Mas Gibran bilangnya Indonesia akan punya bonus demografis dan lagi kuat-kuatnya. Tapi kenyataannya dia dapat kerja dari siapa? Bercanda ya. Tapi intinya kenyataannya yang nganggur kan banyak dan kasihan gitu loh. Alasan kedua susah nyari kerja karena lowongan palsu alias ghost job posting. Waktu gua riset nih buat video ini, gua akhirnya ngerti kenapa teman-teman gua, tetangga gua nggak dapat balasan. Ternyata survei tahun 2023 nemuin bahwa banyak perusahaan pasang lowongan kerja, padahal mereka nggak niat buat rekrut siapapun, bahkan buat bales pelamarnya aja kagak gitu. Fenomena ini disebut ghost job posting atau postingan setan. Jadi ada beberapa alasan kenapa perusahaan ngelakuin ini. Alasannya satu, ngumpulin data kandidat aja. Selain itu, dalam beberapa job fair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, banyak perusahaan yang dipaksa untuk ikut serta. Meskipun sebenarnya dia nggak niat merekrut tenaga kerja, kehadiran mereka seringkali hanya untuk memenuhi formalitas dan buat ngumpulin kandidat buat masa depan. Kenapa? Karena turnover alias keluar masuknya pegawai di posisi itu tinggi banget. Jadi mereka pengen selalu punya cadangan kandidat. Biar nanti pas perusahaan itu butuh, tinggal hubungin aja, simpel kan? Tapi jadi ngeselin gitu loh. Yang bikin bingungnya lagi, mungkin ada sih lowongan, tapi nggak nyambung. Studi nunjukin bahwa 41% pencari kerja bilang mereka nggak nemu lowongan yang sesuai sama industri yang mereka mau. Dan kalaupun ada, kemungkinan besar gajinya itu rendah atau jauh dari ekspektasi, bahkan nggak nutup biaya hidup. Alasan ketiga, sistem rekrutmen zaman sekarang itu udah rusak parah. Coba ya kita balik lagi ke topik utamanya nih, cari kerja tuh lo mungkin pernah kan pakai LinkedIn misalnya atau aplikasi Indeed, ZipRecruiter. Kelihatannya sih praktis banget, lo tinggal upload CV, isi form, klik apply, spam 50 lamaran sehari lo kirim semua. Tapi masalahnya kalau lo bisa spam apply ratusan kerjaan sehari, berarti orang lain juga bisa. Hasilnya recruiter tuh kebanjiran lamaran. Nggak mungkin mereka baca semuanya satu-satu. Jadi sekarang perusahaan tuh jadi pakai AI, Artificial Intelligence, buat nyortir CV kalian. Studi tahun 2023 nunjukin sampai 75% lamaran langsung ditolak AI. Belum sempat dibaca manusia. Dan parahnya lagi, AI ini nggak selalu akurat lagi. Kadang kandidat yang bagus malah ke-skip. Yang nggak cocok justru lolos. Tapi ya, perusahaan cuek aja. Pakai AI tetap jauh lebih murah daripada nyewa orang buat bacain CV satu persatu. Alasan keempat, alasan klasik di Indonesia. Faktor penentu utama, lo kenal orang dalam nggak?
Studi 2014 nemuin 30-50% karyawan direkrut lewat referral. Rekomendasi dari siapa? Itu punya peluang 40% chance-nya lebih tinggi keterimanya. Masalahnya kalau semua lowongan bagus diisi lewat referral, kesempatan makin kecil buat orang biasa yang nggak punya koneksi. Ini bikin dunia kerja kayak lingkaran tertutup. Isi orang yang sekolahnya sama, nongkrong di circle yang sama, background-nya juga mirip-mirip. Orang yang di luar lingkaran itu makin susah buat masuk. Makanya stop apply lewat job portal doang. Kalau selama ini lo ngandelin LinkedIn dan ya banyak aplikasi-aplikasi lain dan cuma klik apply terus kirim CV, stop sekarang juga. Itu cara paling nggak efektif buat dapat kerja. Gue juga baru sadar ini setelah gue nemu satu fenomena psikologi keren dari Ben Franklin Effect. Intinya, kalau seseorang ngelakuin sesuatu buat bantuin lo, misalnya kasih referral, referensi, mereka justru bakal suka sama lo dan makin niat bantuin lo lagi di masa depan. Sebelum ngobrol sama kisah suksesnya Ica yang diliput di Singapura, ada 5 strategi dapat kerja yang beneran bahkan bisa dapetin kerjaan di luar negeri kalau lo ngikutin cara-cara ini. By the way, yang tadi gue bilang lo tetap aja boleh daftar di LinkedIn, tapi lo lihat deh 5 cara langkah ini supaya kesempatan keterima lo lebih tinggi. Langkah pertama, buat atau upgrade profil LinkedIn lo. Upload foto tuh yang proper. Isi riwayat sekolah dan kerja yang bener, tambahin minat, hobi, atau kegiatan yang relevan. Bikin profil lo penuh dan aktif, jangan kosong kayak CV anak magang. Langkah 2, tambahin semua kenalan lo yang serius. Semua orang yang pernah lo kenal, pernah nyapa waktu SMA, pernah joget bareng di mana kayak temen komunitas, ex kantor, atau ex gebetan, masukin deh. Di LinkedIn, hampir semua orang nerima permintaan pertemanan. Makin banyak koneksi, makin luas jangkauan lo. Langkah ketiga, cari lowongan di portal atau cek ulang di website resmi. Misalnya lo nemu lowongan di LinkedIn buat posisi misalnya di Grab. Cek langsung ke website resminya sih Grab buat pastiin lowongan itu masih aktif. Karena kadang info di job portal tuh telat update. Kalau udah yakin, balik ke LinkedIn, cari nama perusahaannya dan lihat. Apakah lo punya kenalan di sana nggak? Kalau iya, mereka jadi target referral lo. Kalau nggak punya kenalan langsung, masuk ke tab people, cari mutual connection. Atau filter orang yang sama alma maternya sama universitas lo. Satu kota asal kayak satu jurusan kuliah, atau pernah kerja di tempat yang sama. Mereka semua bisa jadi jembatan lo masuk dan lo bisa direferensi sama orang yang pernah ketemu atau pernah kenal sebelumnya. Langkah keempat, must add dan mulai chat. Mulai tambahin orang-orang itu makin banyak makin bagus. Kalau mereka udah accept, udah diterima pertemanan lo. Jadi Sherlock Holmes, stop profil mereka. Skill yang lo punya juga hobi yang sama, background kerja yang mirip, teman barangnya siapa, terus kirim aja pesan simple. Gua Deka nih, lo lihat lagi kerja di Grab di bagian operation. Gue dulu juga sempat kerja di bidang serupa di perusahaan ini. By the way, gue juga penggemar berat ini loh, sama kayak lo video game yang ini. Kayak lo penasaran banget pengen denger gimana sih caranya bisa kerja di Grab tuh pengalamannya gimana. Boleh ngobrol 15 menit hari Jumat ini jam 3. Tujuannya ngobrol santai aja, kenalan dan minta masukan soal proses rekrutmen. Akhirnya pembicaraan lo minta satu hal penting, ada saran nggak buat ningkatin peluang gue dapat kerjaan di sini? Itu kode halus buat minta referral. Langkah kelima, jangan apply dulu sebelum dapat referral atau referensi dari orang. Ini krusial banget, kalau lo udah apply duluan dan baru minta referral, orang itu nggak bisa dapat bonus referral dari perusahaannya. Artinya mereka jadi nggak punya insentif buat bantuin lo. Sebaliknya kalau mereka referin duluan, rekomendasi lu duluan dan lo apply lewat referral mereka bisa dapat bonus sampai ribuan dolar loh, sampai puluhan juta gitu. Ya literally cuma dari ngirim satu email rekomendasi, mereka bisa dapat duit itu. Jadi bukan cuma win-win, tapi lu dapat peluang lebih gede. Mereka juga dapat bonus dan semua orang jadi happy. Ada buku yang bagus banget judulnya 2 Hours Job Search. Buku ini ngajarin kita gimana caranya kita bisa dapat kerja dengan 5 cara yang tadi gue udah kasih tahu. Intinya, buku ini dibuat ketika lagi zaman susah-susahnya tahun 2008 pas lagi krisis finansial. Dan pengarang bukunya tetap bisa dapat kerja dengan cara yang tadi udah gue jelasin di 5 step itu. Bagian terakhir, ngobrol dengan Ica, pelamar 2554 kali baru akhirnya keterima satu setelah 10 bulan. Intinya tetap butuh usaha dan konsistensi walaupun strategi ini powerful banget. Realitanya kita tetap kok harus usaha dan doa yang benar. Yuk kita belajar bareng-bareng sama Ica. Nah, pertanyaannya Cak,
Waktu kamu ditolak atau malah nggak dipanggil interview gitu, apa yang bikin kamu tuh tetap mau daftar terus tuh apa yang bikin drive kamu, "Gue nggak bisa berhenti dan aku harus lanjut terus" tuh apa sih, Ca? Itu memang capek capek banget, Kak, kalau misalnya ditanya. Tapi balik lagi, yang pertama itu hidup akan terus berjalan, terus yang kedua aku juga nggak punya privilege apapun, jadi aku juga nggak bisa berhenti terlalu lama dan memang aku ingin mengejar dan menintis karir aku dari awal. Buat teman-teman yang sekarang lagi nyari kerja, what is your suggestion? What is your tip? Mau sesakit apapun, sesusah apapun hidupnya, atau se-struggle apapun itu kamu cari kerja, atau kamu ingin mengejar mimpi kamu, hidup itu akan terus berjalan. Apapun itu permasalahannya, kamu itu punya diri sendiri yang pasti akan selalu ada untuk mendukung kamu dan selalu ada untuk semangatin diri kamu. Gak semua langkah di awal itu harus ideal. Nah, di situ kita bisa belajar banyak, berkembang, terus juga bisa nambah relasi. Kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya. Jadi, meskipun misalnya di saat ini ataupun untuk saat ini kita belum mendapatkan apa yang kita mau, itu wajib sekali untuk disyukuri karena memang banyak sekali orang-orang yang mungkin aja ingin sekali ada di posisi kita yang sekarang. Masya Allah, bijak banget. Makasih ya Ica ya. Salut sama Ica, tapi penting kalian tahu gimana cara interview bahasa Inggris yang bagus dan cara detail biar bisa kerja di luar negeri di dua video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.